Oke guys, kembali lagi dengan aku Krista Hiu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas lagi sebuah kasus yang menurut aku cukup mengerikan, karena kasus ini terjadi kepada seorang gadis cantik dan pelaku kejahatannya tidak lain adalah ayahnya sendiri guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share video aku supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk upload video yang menarik dan supaya channel aku bisa lebih berkembang. Dan kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi kasus ini terjadi ketika pada tahun 2008 ada seorang gadis bernama Elizabeth Fried. Jadi gadis ini melaporkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri guys. Ayahnya itu bernama Joseph Fried. Jadi menurut keterangan yang diberikan oleh Elizabeth Fried, ayahnya tersebut menyekap dia dan memperkosanya selama kurang lebih 24 tahun. Dan karena perkosaan tersebut, Elizabeth sampai melahirkan 7 orang anak guys. Dan ini menurut aku kasusnya benar-benar parah banget. Jadi Joseph Fried ini lahir pada tahun 1935 di Austria. Jadi pada tahun 1956 di usianya yang ke-21 tahun, Joseph Fried ini menikahi seorang wanita bernama Rosemary. Dan dari pernikahan tersebut mereka melahirkan 3 orang putra dan 4 orang putri, dan salah satu dari putri tersebut adalah Elizabeth Fried. Elizabeth Fried lahir pada tahun 1966. Jadi dia lahir di Austria, dan menurut keterangan yang diberikan oleh Elizabeth, kekerasan seksual yang didapatkannya dari ayahnya itu bermula pada saat Elizabeth berumur 11 tahun guys. Jadi pada saat berumur 11 tahun Elizabeth ini sudah mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Di usia Elizabeth yang menginjak 15 tahun, pada saat itu Elizabeth sudah menyelesaikan sekolahnya dan dia mengikuti kursus pendidikan sebagai seorang pramusaji. Dan pada saat itu, pada tahun 1983, Elizabeth ini sempat melarikan diri dari rumah karena dia tidak tahan dengan perlakuan ayahnya yang sangat-sangat disiplin di rumah pada saat itu. Tetapi Elizabeth dan temannya ini kabur kurang lebih selama 3 minggu, hingga pada akhirnya polisi berhasil menemukan keberadaan Elizabeth, dan Elizabeth pun dikembalikan kembali ke rumah orang tuanya. Dan Elizabeth pun kembali mengikuti kursus sebagai pramusaji. Hingga pada tahun 1984 Elizabeth ini menyelesaikan kursus sebagai pramusaji dan dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan ini awal mula Elizabeth ini diculik guys. Jadi pada saat itu, pada tahun 1984, Elizabeth itu berusia 18 tahun. Jadi pada saat itu ayah Elizabeth ini, yaitu Joseph Fried, itu sedang membuat sebuah ruangan di basement atau di bawah tanah. Itu ruangan di bawah tanah di rumah keluarga mereka. Jadi pada saat itu ayah Elizabeth tersebut meminta Elizabeth untuk membantunya. Jadi ayahnya meminta Elizabeth untuk membantu membawakan sebuah pintu. Dan pada saat itu Elizabeth sama sekali tidak menyangka bahwa pintu yang dia bawa tersebut itulah yang akan menyekap dia atau mengunci dia selama 24 tahun guys. Jadi pada saat itu ketika Elizabeth sudah membawakan pintu ke bawah dan dia dan ayahnya berhasil memasang pintu tersebut, kemudian ayah Elizabeth membius Elizabeth dan dia juga memborgol Elizabeth di sana. Dan di situ, selain itu ayahnya juga memperkosanya guys. Ayahnya memperkosanya berulang-ulang kali guys. Dan ayahnya meninggalkan Elizabeth di ruang bawah tanah tersebut. Dan pada saat itu, ibu dari Elizabeth yaitu Rosemary itu agak bingung. Dia heran melihat Elizabeth kenapa tidak ada pulang ke rumah. Hingga pada akhirnya Rosemary itu membuat sebuah laporan ke kantor polisi. Dan hal tersebut membuat Joseph Fried ini menjadi panik karena dia takut yang dilakukannya tersebut ketahuan dan terbongkar. Jadi pada saat itu Joseph Fried langsung pergi ke ruang bawah tanah dan dia memaksa Elizabeth untuk menuliskan sebuah surat kepada ibu Elizabeth agar ibunya berhenti untuk mencarinya. Dan pada saat itu karena Elizabeth berada di bawah ancaman, dia pun melakukan yang diperintahkan oleh ayahnya tersebut yaitu Joseph Fried. Dia menuliskan sebuah surat dan kemudian surat itu diberikan kepada ayahnya dan ayahnya memberikan surat itu kepada ibunya. Jadi ayah dari Elizabeth ini membuat seolah-olah ada yang mengirimkan surat itu kepada mereka, dan di dalam surat tersebut itu mengatakan bahwa
agar ibu Elizabeth ini, yaitu Rosemary ini, berhenti untuk mencari Elizabeth. Karena pada saat itu Elizabeth mengatakan dalam suratnya bahwa jika ibunya terus mencarinya, dia akan pergi meninggalkan negara tersebut. Dan itu membuat ibunya pun tidak mau Elizabeth pergi terlalu jauh. Makanya pada saat itu dia pun menghentikan pencarian dan dia membatalkan laporan yang ada di kantor polisi pada saat itu. Pada saat ditahan di bawah tanah, yaitu di ruang bawah tanah, ayah dari Elizabeth, yaitu Joseph Reed, itu hampir setiap hari mengunjungi Elizabeth. Dan minimal 1 minggu itu 3 kali dia mengunjungi Elizabeth. Dia membawakan makanan, dia juga membawakan perbekalan untuk Elizabeth di bawah, dan dia juga terus-terusan berulang kali memperkosa Elizabeth. Dan Elizabeth, karena hal itu sudah terjadi, dia juga pasrah karena dia tidak bisa melawan, dia tidak berdaya terhadap hal tersebut. Hingga karena perlakuan tersebut, Elizabeth akhirnya melahirkan seorang anak pada tahun 1988. Jadi pada saat itu Elizabeth melahirkan anak pertamanya. Dan anak pertama itu diberi nama Kerstin. Jadi anak tersebut diberi nama Kerstin. Dan Kerstin dibesarkan di situ bersama Elizabeth. Tetapi tidak lama kemudian, karena ayahnya ini terus memperkosa Elizabeth, setahun kemudian Elizabeth melahirkan lagi seorang anak. Itu diberi nama Stefan. Jadi anak tersebut diberikan nama Stefan. Jadi dia diberi nama Stefan. Dan ayah dari Elizabeth ini ternyata tidak berhenti, guys. Jadi walaupun Elizabeth sudah sampai melahirkan 2 orang anak, dia masih terus melakukan perbuatannya kepada Elizabeth. Dia masih terus memperkosa Elizabeth di ruang bawah tanah di mana dia menahan Elizabeth, guys. Hingga pada tahun 1993 Elizabeth melahirkan seorang anak lagi, dan anak tersebut perempuan. Dan pada saat anak tersebut berusia kurang lebih 9 bulan, anak tersebut dibawa oleh Joseph keluar, dan Joseph meletakkan anak tersebut di depan rumahnya, dan dia juga meletakkan secari kertas surat di tempat anak itu diletakkan. Dan pada saat itu Rosemary, yaitu ibu dari Elizabeth, itu keluar dan menemukan anak tersebut di depan rumah. Dan karena mereka membaca surat, dalam surat itu berisikan bahwa meminta agar siapa yang menemukannya untuk mengurus anak tersebut. Akhirnya Rosemary pun merawat anak tersebut. Dan Rosemary sama sekali tidak menyangka kalau sebenarnya itu adalah cucunya, karena dia sama sekali tidak tahu bahwa Elizabeth ini diculik dan disekap di ruang bawah tanah, karena dia tahunya Elizabeth ini kabur dari rumah pada saat itu. Dan tidak lama setelah kejadian itu, pada Desember 1994 Elizabeth melahirkan lagi anak keempatnya, guys. Dan anak tersebut juga dibawa oleh Joseph. Jadi mungkin Joseph ini tidak mau ruang bawah tanah itu dipenuhi oleh anak-anak, jadi dia membawa anak itu juga keluar, dan dia membuatnya sama seperti anak yang pertama. Dia letakkan di depan rumah, dan anak tersebut dibuat seolah-olah ditelantarkan oleh orang tua kandungnya. Dan anak tersebut pun dipungut oleh Rosemary, yaitu ibunya Elizabeth. Mereka merawat anak tersebut, dan anak tersebut diberi nama oleh mereka, yaitu yang pertama itu diberi nama Lisa, dan yang kedua itu diberi nama Monica, guys. Jadi Lisa dan Monica itu diadopsi oleh neneknya sendiri padahal, tapi neneknya ini, yaitu Rosemary, tidak tahu kalau itu sebenarnya adalah cucunya sendiri. Dan sebenarnya pada tahun 1994 itu Elizabeth sempat untuk melarikan diri, tetapi dia tidak sempat pergi jauh karena dia ditemukan lagi oleh si Joseph, dan si Joseph ini membawanya kembali ke ruang bawah tanah. Dan menurut aku ini bukan cukup tapi sangat mengerikan, karena bayangkan saja ayah kandung sendiri berbuat seperti itu kepada anaknya, guys. Dan itu menurut aku luar biasa sekali. Pada bulan Mei 1988 Elizabeth melahirkan lagi anak kembar, guys. Jadi kali ini dia melahirkan anak kembar. Jadi anak tersebut lahir, tetapi salah satu anak tersebut meninggal. Dan karena si Joseph ini bingung ingin membawa anak itu kemana, menguburkannya kemana, dia bingung. Dia pun akhirnya membakar anak itu di sebuah tungku perapian. Jadi anak kembar tersebut, yang satunya yang meninggal itu dibakar oleh si Joseph ini ke sebuah tungku, guys. Dan yang satu yang hidup, kembarannya itu diberi nama Alexander, dan anak tersebut pun diambilnya juga dan diletakkan di depan rumah seolah-olah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan anak itu kembali diambil oleh Rosemary dan mereka merawatnya. Jadi ada 3 orang anak Elizabeth ini dirawat oleh neneknya, dan neneknya ini sama sekali tidak tahu kalau itu adalah cucunya sendiri.
Parah banget guys kasus ini guys. Pada tahun 2003, Elizabeth kembali melahirkan seorang anak, dan ini adalah anaknya yang ketujuh guys. Dan anak ini tidak diambil oleh Joseph, dan anak ini diberi nama Felix. Jadi yang bersama Elizabeth ini ada 3 orang anak, Kerstin, Stefan, dan Felix. Jadi menurut informasi, ketiga orang anak ini tidak pernah sama sekali melihat matahari guys dari mereka lahir. Jadi mereka tinggal di bawah tanah dan mereka sama sekali tidak pernah melihat matahari secara langsung. Tetapi mereka hanya melihat pada tontonan-tontonan, karena di ruang bawah tanah tersebut sebenarnya cukup nyaman karena di situ ruangannya dibuat sebagus mungkin, dan di situ juga dilengkapi dengan TV, tapi tidak ada siaran langsung, hanya ada video kaset. Jadi mereka juga bisa menonton di bawah di ruang bawah tanah tersebut. Jadi penjaranya itu bukan penjara yang seperti penjara untuk pelaku kejahatan, tapi sebuah ruangan yang dikunci dan pintunya itu berlapis-lapis guys. Dan setiap anak-anak Elizabeth ini mencoba untuk keluar, ayah Elizabeth yaitu Joseph itu menghukum mereka. Dia biasa mematikan lampu, bahkan dia sampai mengancam akan memasukkan gas ke ruang bawah tanah tersebut kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya guys. Dan itu membuat Elizabeth dan anak-anaknya tidak berani untuk mencoba keluar dari ruangan tersebut. Hingga pada April 2008, Kerstin yaitu anak pertama dari Elizabeth yaitu pingsan pada saat itu, tidak sadarkan diri, dan itu dibawa ke rumah sakit. Jadi Joseph membawa Kerstin ke rumah sakit, dan Elizabeth memohon kepada Joseph, kepada ayahnya, agar melepaskannya karena dia ingin sekali untuk menjenguk dan melihat kondisi Kerstin di rumah sakit. Dan akhirnya Joseph pun mengabulkan permintaan tersebut. Joseph pun akhirnya melepaskan Elizabeth beserta 2 orang anak yang masih ikut di bawah tanah bersama Elizabeth. Dan Joseph mengatakan kepada keluarganya, kepada Rosemary, kepada saudara-saudara Elizabeth yang lain, dia mengatakan bahwa setelah 24 tahun kabur dari rumah, Elizabeth akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Itu dikatakan oleh Joseph kepada istrinya yaitu Rosemary. Dan keesokan harinya Elizabeth langsung bergegas ke rumah sakit bersama Joseph untuk menjenguk Kerstin. Tetapi karena pada saat itu ternyata Elizabeth ini menuliskan sebuah surat, dan dia memasukkan surat tersebut ke dalam saku Kerstin, dan surat itu ditemukan oleh petugas rumah sakit, dan isi surat itu adalah permintaan tolong yang disampaikan oleh Elizabeth. Jadi Elizabeth ini meminta tolong melewati surat tersebut, dan surat tersebut pun dibaca oleh petugas rumah sakit, dan mereka melaporkan kepada Interpol, kepada polisi. Dan pada saat itu polisi juga sudah melacak keberadaan Elizabeth, dan mereka juga memburu Joseph. Hingga pada saat Elizabeth dan Joseph menuju rumah sakit, dan di sana mereka berhasil menangkap Joseph Fried. Dan Joseph Fried pun dibawa ke kantor polisi. Dan pada saat diinterogasi, Elizabeth sama sekali tidak berani untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi polisi ini cukup kebingungan pada saat itu, karena Elizabeth ini tidak mau bicara. Dia tidak berani untuk menceritakan apa yang terjadi. Hingga saat polisi meyakinkan Elizabeth ini bahwa jika dia menceritakan cerita tersebut, dia tidak akan pernah untuk bertemu dengan ayahnya lagi. Jadi mereka menjamin keselamatan Elizabeth tersebut. Dan itu membuat Elizabeth akhirnya menceritakan semua yang telah dialaminya selama disekap di ruang bawah tanah. Dan di situ ceritanya sangat-sangat menyedihkan, karena Elizabeth ini sebenarnya wanita yang cukup cantik, gadis yang cantik, dan dia diperkosa, dianiaya dan disekap oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun hingga melahirkan 7 orang anak guys. Dan itu menurut aku sangat-sangat menyedihkan. Dan pada saat itu hasil tes DNA, karena polisi tidak bisa hanya mempercayai sebuah cerita, mereka melakukan tes DNA kepada anak-anak Elizabeth, dan di situ didapatkan hasil bahwa semua anak Elizabeth ini positif anak dari Joseph Fried. Dan Joseph Fried ini adalah ayah sekaligus kakek untuk anak-anak Elizabeth pada saat itu guys. Dan itu menurut aku sangat-sangat, ya nggak bisa ngomong apa lagi kalau orang seperti itu ada di dunia ini guys. Dan itu sangat-sangat seram banget menurut aku, seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri hingga melahirkan anak guys. Dan pada saat itu pengadilan memutuskan hukuman
mereka menjatuhkan hukuman kepada Joseph Reed, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Jadi Joseph Reed ini akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara guys, dan dia tidak akan dibebaskan. Walaupun sebenarnya Joseph Reed ini mengatakan kepada hakim, dia mengatakan bahwa dia tidak memperkosa Elizabeth. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada melakukan paksaan kepada Elizabeth. Mereka melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka. Tapi hal itu menurut pengadilan itu adalah alasan pembenaran saja yang disampaikan oleh Joseph Reed. Jadi pengadilan ini tidak menerima apapun yang dikatakan oleh Joseph Reed, karena jelas terbukti Elizabeth ini melahirkan anak, dan itu anak dari tes DNA-nya mengatakan itu anak dari Joseph Reed pada saat itu. Dan setelah ayahnya dipenjara, Elizabeth beserta anaknya ini mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah. Jadi mereka ditempatkan di sebuah perlindungan, dan di situ mereka mendapatkan perawatan dan berbagai macam hal guys. Dan menurut aku ini adalah salah satu kasus yang sangat-sangat menarik, karena ketika aku baca kasus ini itu aku semangat banget untuk cari sumbernya, karena aku penasaran banget apakah kasus ini benar-benar nyata atau enggak. Dan ternyata kasus ini benar-benar nyata dan pernah terjadi guys. Dan menurut aku ini kasus yang sangat-sangat parah banget. Dan sekian video dari aku. Jadi aku nggak perlu panjang-panjang cerita, karena cerita ini kalau terlalu panjang juga akan membosankan untuk kalian guys. Dan untuk kalian yang udah subscribe channel aku, makasih banget. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena dengan kalian subscribe channel aku, kalian bisa tahu pertama kalau aku upload video menarik lainnya guys. Dan sampai ketemu dengan video aku berikutnya. Bye bye.